Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam. Perkenankan kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti ibadah pada hari Minggu ini tanggal 29 September 2024. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada warga tamu atau yang baru pertama kali datang pada saat ini. Saya mengucapkan selamat datang dan kepada Bapak Ibu yang merupakan warga tamu yang baru pertama kali datang pada hari ini, kami ucapkan selamat mengikuti ibadah, kiranya ibadah pada saat ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Perlu kami sampaikan, ada ralat. Yang pertama, Patuen dari kelompok 4, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober atau hari Rabu, yang diterima di keluarga Bapak Budiono, yang semula tempatnya di Jalan Juwet, dipindah di konsistori gereja. Dengan pelayan Bapak Diaken Happy Akvadi. Yang kedua, pada hari ini, tanggal 29 September 2024, ada ibadah kaum wanita atau ibu-ibu pukul 9 pagi dari kelompok 1 sampai 9 bertempat di Warung Tani Mulyo Agung Dau. Kami mengundang Bapak Ibu, ibu-ibu terutama untuk hadir pada ibadah kaum wanita ini. Yang ketiga, pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 pukul 16.00 atau 4 sore nanti akan ada pemberkatan perkawinan titipan, yaitu dari Gereja Kristen Jawa Nehemia, yaitu antara saudara Yosua Eduardo Hartanto dan dengan saudari Arinta Andayu Putri. Dan kami mohon dalam mendukung pelayanan ini dari Majelis Wilayah 3. Bapak Ibu, ralat tadi ibadah kaum wanita tidak dilaksanakan di Warung Tani Mulyo Agung Dau, tetapi berada di gereja tempat ini. Mohon maaf. Untuk ibadah perjamuan kudus pada hari Minggu 6 Oktober 2024 dilaksanakan 2 kali, yaitu pukul 7 pagi dan jam 5 sore. Pada saat ini merupakan pelayanan tukar pelayanan dari Majelis Daerah Malang 1, di mana nanti yang akan melayani di tempat ini yaitu Bapak Sinung Mawanto STH dari GKJW Sukun, sedangkan Bapak Pendeta Legal Hendriawan SHG sekarang melayani di GKJW Donomulyo. Untuk menjaga kekhidmatan dalam beribadah, kami mohon Bapak Ibu Saudara untuk yang membawa HP untuk menonaktifkan atau di silent, agar nanti jalannya ibadah ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum kita akan memulai ibadah pada saat ini, kita akan menyaksikan video sosialisasi tentang pemilihan penatua dan diaken. Dipersilakan.
Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita saat ini merupakan ibadah penutupan bulan kitab suci yang akan kita lakukan dengan menggunakan tata ibadah minggu kontekstual. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, selama 1 bulan kita telah melaksanakan rangkaian kegiatan bulan kitab suci. Melalui bulan kitab suci ini, kita menyadari bahwa Tuhan Allah berkenan menyapa umat-Nya melalui firman-Nya. Firman-Nya adalah kebenaran. Karena itu, kita diajak untuk selalu bertekun, membawa firman Tuhan, merenungkan dan melakukan kebenaran firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 64, bait yang pertama dan yang kedua. Untuk itu kami undang Bapak Ibu saudara untuk bangkit berdiri. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh bunga, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam terus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang mulus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita kuduskan ibadah kita saat ini. Kita datang kepada Tuhan dalam pengakuan sebagaimana yang diungkapkan Sang Pemazmur yang demikian. Kita nyatakan dengan litani, terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarilah aku ketetapan-ketetapan-Mu. Aku bergembira mengikuti peringatan-peringatan-Mu lebih dari memiliki segala harta. Aku menggemari ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Kitab suci hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai harta-Mu. Oh
silakan duduk. Umat yang dikasih Tuhan, minggu ini kita akan menutup rangkaian bulan kitab suci. Ada bagian firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23 sampai 25. Dalam TB2 itu dikatakan demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup bagaikan rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Itulah 1 Petrus pasal 1 ayat 23 sampai 25. Kita tahu bahwa firman Tuhan adalah kekal. Demikian halnya kita sebagai umat Tuhan dilahirkan dari benih yang kekal, yaitu firman Tuhan. Artinya, hidup kita senantiasa diterangi oleh firman Allah dan kebenarannya. Oleh karena itu, jadilah pelaku firman dan saksi kebenaran yang memancarkan terang dan kasih Kristus dalam hidup sehari-hari. Hitung kontekstual 45 bait yang pertama dan sampai ketiga, suka firman Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan
untuk bangkit berdiri. Pastilah hidup dengan berbagai pergumulan yang ada. Pastilah saya dan saudara juga tidak tahu apa yang akan kita alami di masa-masa mendatang ini. Namun sabda Tuhan yang tetap mengingatkan kepada kita yang lahir dari firman Tuhan itu demikian. Markus 6, Injil Markus pasal 6 ayat 50, sabdanya demikian. Tenanglah, ini aku. Jangan takut. Umat Tuhan, Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Di saat kita berada dalam kegelapan, firman-Nya senantiasa menerangi hidup kita. Di saat kita mengalami sedih dan berduka, firman-Nya senantiasa menghibur dan menguatkan kita. Di saat hidup kita di tengah-tengah ancaman dan penderitaan, ingatlah, firman-Nya memberi kita kekuatan dan pengharapan. Firman Tuhan berkuasa dalam hidup kita, dan melalui firman Tuhan itulah kita berkenan menyatakan dirinya kepada kita. Sebagaimana yang dinyatakan demikian, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin ya Bapak Ibu. Jadi kebenaran itu akan memerdekakan kita. Itulah yang selalu menjadikan langkah-langkah hidup kita, dan mari kita yakini dan kita percaya. Tersenyumlah, kita memiliki firman Tuhan yang hidup, yang tumbuh di dalam diri kita, meyakinkan kita untuk jalani hidup ke depan itu penuh dengan bahagia. Amin. Sapalah kanan kiri saudara dengan senyuman firman Tuhan yang hidup dalam diri saudara, sehingga membahagiakan diri kita dan membuat hidup kita semakin sukacita. Sambil saudara-saudara tetap tersenyum menyapa kanan kiri, kita hayati dengan sebuah pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Lagu ini mari kita hayati betul, menjadi kekuatan kita dalam kita melangkah dalam hidup keseharian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bingung
Tuhan memberkati kami, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Bapak Pendeta Sinung yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga berkati Roh Kudus-Mu menyertai Bapak Pendeta Sinung, agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyi lebih dahulu PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kemudian 10 sampai 16 dan terakhir 24 sampai 29. Yang demikian firman Tuhan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Kita lanjutkan pasal ayat 10 sampai 16. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Ataukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pengasuh, memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku.
Jika engkau berlaku demikian padaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Dilanjutkan ayat 24 sampai 29. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat. Titah Tuhan tepat menyukakan hati, perintah Tuhan murah
kedua diambil dari Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan 20. Yang demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang buat dia berbalik, ketahuilah, barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kesaksian dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50. Sabdanya yang demikian. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Ayat 42, siapa yang menyesatkan tentang garam? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika satu batu kilangan diikat pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang
daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cukilah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ya, yang berbahagia adalah kita yang memelihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, sudah selesai Agustusannya ya. Karnaval sudah selesai semua ya. Apakah penjenengan masih suka karnaval? Ya sudah ya. Ada yang belahan sampai malam, ada yang jedak-jeduk sampai pagi. Ya, semoga hari ini kita dapat menenangkan hati dan pikiran kita. Kita mendengarkan kehendak Tuhan biarlah terbangun, mendasari setiap dinamika kehidupan kita. Kadang kehidupan kita saat-saat ini kayak musik itu jedak-jeduk begitu ya, mendebarkan, membuat kita kadang-kadang ya itu, kadang-kadang ya membuat hati kita was-was dan seterusnya itu. Tapi bolehlah keadaan begitu, tetapi saya tetap mengingatkan bahwa seperti tata ibadah kita, bahwa kita lahir dari kehidupan yaitu sabda Tuhan. Dan pagi ini perkenankan saya memulai dengan sebuah cerita kesaksian saya waktu saya masih di sana Brangkidul, di daerah yang sekarang Pak Legal sedang melayani, itu di daerah Donomulyo. Dan saya mengingatkan Donomulyo itu juga anaknya Malang loh Bapak Ibu, ya kan? Kalau Pak Legal sekarang itu melayani ke sana itu podo karo emak yang datang kepada anak itu, bukan putu, anak. Saya pun dari Sukun ke Malang ini podo karo anak dolen gone mae. Kita itu kan masih satu kerumunan, satu kerabat. Jadi saya memulai dari cerita seorang yang memiliki waktu itu masih muslim, orang yang masih muslim, dia memiliki toko bangunan, memiliki toko yang cukup ramai. Saya tidak menyebut nama, tetapi ini kisah nyata. Dia karena tokonya ramai, bangunan ramai, pasti gininya banyak. Bukan sarangnya, tapi ojirnya banyak. Ya. Kalau wong lanang ojire oke, ya Bapak Ibu saya mengingatkan para laki-laki ini. Ojo dudu oke-oke titipno bojone. Wong lanang nek ojire oke, itu mesti neko-neko. Betul para laki-laki? Pejantan.
Karena wong lanang aja nduduk oke-oke. Bahaya. Karena sejatane wong lanang itu nek nduduk oke neko-neko sama dengan itu ketika ojirnya banyak dia selingkuh. Kalau sudah selingkuh, jangan harap keluarga itu tenang. Karena saya yakin 99% bahwa para perempuan ini tidak suka diduakan. Betul? Kalau sudah diduakan, dia akan sakit hati, dia akan berpikir, dia akan ngendem akan sesuatu yang ini, dan akhirnya betul. Perempuan itu sakit, semakin kurus, semakin hidupnya tidak tahu, kecemasan, dan sakit. Dan di saat dia sakit, ada salah seorang warga yang mendampingi dia, warga Kristen yang mendampingi dia. Dia dibekali dengan catatan Sahadat Kaliwelas dan Donga Rama Kawula. Jenengan masih hafal dengan Sahadat Kaliwelas? Sing sepuh mantuk-mantuk tapi sing nom. Ya toh? Ya. Berbekal Sahadat Kaliwelas dan Donga Rama Kawula, dari itulah mereka setiap kali ketika matur, ketika mengungkapkan Sahadat Kaliwelas yang waktu itu masih dicatat, dia semakin tenang, dia tidak berbuat apa-apa. Si perempuan istrinya yang sakit-sakitan itu ternyata menjadikan suami yang nakal tadi mau pulang. Loh, ya apa carane ora ero. Tapi suaminya pulang, ya mungkin ya rada ora meneh begitu, tetapi sudah mau pulang, sudah mau berkumpul, sudah mau menyatu, dan akhirnya mau bersama-sama dengan dia. Loh ya apa ceritane? Saya tidak tahu. Tetapi akhirnya mereka bisa hidup bersama, sekalipun dalam kecurigaan yang masa-masa penyesuaian. Dan yang terakhir lama-lama berkembang, sakit yang dialami juga dengan tetap berbekal Sahadat Kaliwelas dan Donga Rama Kawula. Si ibu tadi, waktu operasi di rumah sakit RKZ ini,